Halo semuanya, kali ini kita bertemu lagi untuk mempelajari materi mengenai kekongruenan. Jadi, disimak baik-baik ya. Kongruenan adalah konsep dalam teori bilangan yang digunakan untuk menyatakan bahwa dua bilangan memiliki sisa yang sama ketika dibagi dengan bilangan tertentu, yang disebut modulus. Secara formal, dua bilangan bulat R dan S dikatakan kongruen modulo M dengan bilangan bulat positif. Jika R dikurang S habis dibagi oleh M, ditulis sebagai R kongruen S mod M. Artinya, R dan S memberikan sisa yang sama ketika dibagi dengan M. Namun, sebaliknya, jika M tidak membagi R dikurang S, maka dikatakan bahwa R tidak kongruen dengan S modulo M dan ditulis menjadi R tidak kongruen S mod M. Contohnya seperti ini. 23 kongruen 2 mod 7. Karena 23 dikurang 2 sama dengan 21, dan 21 habis dibagi oleh 7, sehingga dikatakan R dan S ini merupakan kongruen modulo M, yaitu modulo 7. Nah, yang kedua, apakah 31 kongruen 3 mod 3? Karena 31 dikurang 3 sama dengan 28 dan 28 tidak habis oleh 3, maka 31 dan 3 bukan merupakan kongruen dengan modulo 3. Oke, kita lanjut ke definisi kedua. Jika M kurang dari 0, maka R akan membagi R kurang S. Jika dan hanya jika R kongruen dengan S modulo M. Jika M membagi R kurang S, maka ada bilangan bulat P sedemikian sehingga R kurang S sama dengan MP. Sehingga R kongruen dengan S modulo M jika dan hanya jika R kurang S sama dengan MP untuk suatu bilangan bulat P. Tetapi karena R kurang S sama dengan MP, itu sama artinya dengan R sama dengan MP tambah S. Maka R kongruen dengan S modulo M jika dan hanya jika R sama dengan MP plus S. Nah, dari definisi kedua, kita akan mendapatkan sebuah teorema pertama, yaitu untuk setiap bilangan bulat R dan S, R kongruen dengan S modulo M jika dan hanya jika R dan S mempunyai sisa yang sama jika dibagi dengan M. Nah, contohnya seperti 23 kongruen dengan 2 modulo 7. Sama artinya dengan 23 itu sama dengan 7 dikali 3 ditambah 2. Contoh lainnya itu seperti 31 kongruen dengan 1 modulo 3 itu sama artinya dengan 31 itu sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1. Sehingga kita memperoleh 3 makna dari R kongruen S modulo M, yaitu adalah pertama, M akan terbagi habis oleh R kurang S. Yang kedua, R dibagi M bersisa S. Yang ketiga, R kongruen S tambah PM untuk suatu P adalah bilangan bulat. Kita masuk ke definisi ketiga, yaitu jika R kongruen dengan E modulo M dengan 0 kurang dari sama dengan E kurang dari M, maka E disebut dengan residu terkecil dari R modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini, itu bisa mencapai 0, 1, 2, 3, sampai M dikurang 1. Itu disebut dengan himpunan residu terkecil modulo M. Contohnya yaitu residu terkecil dari minus 43 modulo 10 adalah 3. Sebab sisa dari minus 43 dibagi 10 yaitu adalah 3. Ingat bahwa residu terkecil dari suatu bilangan diambil bilangan bulat positif. Contoh yang kedua, seperti himpunan residu terkecil modulo 6
adalah itu mencangkup 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 6-nya tidak termasuk karena kita mencari residu terkecil dari modulo M. Selanjutnya masuk ke definisi 4, yaitu himpunan bilangan bulat R1, R2, R3, sampai Rm disebut sistem residu lengkap modulo M jika setiap elemennya kongruen modulo M dengan 1 dan hanya satu dari 0, 1, 2, M kurang 1. Untuk contohnya, himpunan dari -10, -7, dan 19 merupakan sistem residu lengkap dari modulo 4 karena -10 kongruen dengan 2 modulo 4, -7 kongruen dengan 1 modulo 4, 19 kongruen dengan 3 modulo 4. Baiklah, kita langsung masuk saja ke teorema kedua. Jika M bilangan bulat positif dan R, S, T bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, sifat refleksif, yaitu R kongruen dengan R modulo M. Yang dimana R ini merupakan bilangan yang sama, maka akan menghasilkan nilai 0. Sehingga diketahui bahwa M membagi 0. Artinya, M membagi habis R kurang R. Yang kedua yaitu adalah simetris. Disebutkan di sini bahwa R kongruen dengan S modulo M sama dengan S kongruen dengan R modulo M. Maksudnya di sini yaitu adalah jika dibalik bilangannya maka akan bernilai sama. Yang ketiga yaitu adalah transitif. Disebutkan di sini bahwa jika R kongruen dengan S modulo M dan S kongruen dengan T modulo M, maka R kongruen dengan T modulo M. Maksudnya, jika M membagi habis R kurang S dan M membagi habis S kurang T, menurut definisi keterbagian bahwa jika M membagi habis R kurang S ditambah S kurang T, maka M akan membagi habis R kurang T. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema ketiga. Jika L, S, T, dan M adalah bilangan bulat dan M kurang dari 0 sedemikian sehingga R kongruen dengan S modulo M, maka R tambah T kongruen dengan S tambah T modulo M. Yang kedua, R kurang T kongruen dengan S tambah T modulo M. Yang ketiga, Rx tambah Ty kongruen dengan Sx tambah Uy modulo M. Untuk X, Y itu merupakan bilangan bulat. Contohnya yaitu 11 kongruen dengan 1 modulo 5 dan 22 kongruen dengan 2 modulo 5. Kita gunakan teorema 3 di bagian pertama, jadinya 11 tambah 2 kongruen dengan 22 tambah 1 modulo 5. Selanjutnya yaitu teorema 4. Jika R kongruen dengan S modulo M dan T kongruen dengan U modulo M, maka RT kongruen dengan SU modulo M. Contohnya, itu seperti 7 kongruen dengan 1 modulo 6 dan 3 kongruen dengan 15 modulo 6. Itu menjadi 7 dikali 3 sama dengan 1 dikali 15 modulo 6. Selanjutnya, teorema yang kelima. Jika R kongruen dengan S modulo M, maka PR kongruen dengan PS modulo M untuk P bilangan bulat sembarang. Contohnya seperti 9 kongruen dengan 4 modulo 5, maka 2 dikali 9 kongruen dengan 2 dikali 4 modulo 5. Itu menjadi 18 kongruen dengan 8 modulo 5. Selanjutnya teorema ke-6, jika R kongruen dengan S modulo M dan N bilangan asli, maka R pangkat N kongruen dengan S pangkat N modulo M. Maksudnya di sini adalah jika terdapat N, maka N ini harus merupakan bilangan asli yang berpangkat.
Contohnya, 9 kongruen dengan 3 modulo 6 dengan N sama dengan 2 yang merupakan bilangan asli. Maka, 9 pangkat 2 kongruen dengan 3 pangkat 2 modulo 6. Selanjutnya, teorema 7. Misalkan G suatu polinom dengan koefisien bilangan bulat. Gx sama dengan C0x pangkat N tambah C1x pangkat N kurang 1 tambah dan sehingga Cn kurang 1 tambah Cn dengan C0, C1, Cn kurang 1, Cn yaitu adalah konstanta bulat. Jika R kongruen dengan S modulo M, maka Gr kongruen dengan Gs modulo M. Lanjut ke teorema 8. Jika R penyelesaian dari Gx kongruen dengan 0 modulo M dan R kongruen dengan S modulo M, maka S juga penyelesaian dari Gx kongruen dengan 0 modulo M. Di teorema ke-9, jika U membagi M dan R kongruen dengan S modulo M, maka R kongruen dengan S modulo U. Jika R, ST, dan M adalah bilangan bulat sedemikian sehingga M melebihi 0, U sama dengan T, M, dan RT kongruen dengan ST modulo M. Maka, R kongruen dengan S modulo M per U. Pada teorema ke-11, misalkan R, M sama dengan 1, maka Rx kongruen dengan Ry modulo M jika dan hanya jika X kongruen dengan Y modulo M. Di teorema ke-12, jika Rx kongruen dengan Ry modulo A dan A tidak membagi R dan A merupakan bilangan prima, maka X kongruen dengan Y modulo A. Nah, itu tadi penjelasan mengenai definisi dan teorema-teorema pada kekongruenan. Selanjutnya kita masuk ke kongruenan linier. Definisi pertama, kongruensi berbentuk AX kongruen B modulo M dengan A tidak kongruensi 0 modulo M dinamakan kongruensi berderajat 1 atau kongruensi linier. Di dalam kekongruenan linier terdapat dua teorema, yaitu teorema A dan teorema B. Kita masuk pada teorema A. Kongruensi linier AX kongruen B modulo M mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika D habis dibagi dengan B dengan A, M sama dengan D. Teorema B, kongruensi linier AX kongruen B modulo M mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika D habis dibagi dengan B dengan A, M sama dengan I, maka AX kongruen B modulo M mempunyai satu penyelesaian yang tunggal modulo M. Selanjutnya, kita masuk pada definisi kedua. S disebut solusi dari pengkongruenan linier AX kongruen B modulo M jika S adalah residu terkecil modulo M yang memenuhi. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan solusi dari 2X kongruensi 4 modulo 7. Penyelesaiannya, R sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka, X sama dengan 0, 0 tidak kongruensi 4 modulo 7. Kenapa? 7 kali 0, 0. 0 tidak habis dibagi dengan 4. Maka 0 tidak kongruensi 4 modulo 7. Selanjutnya ketika X-nya sama dengan 1, 2 kali 1, 2. 2 tidak habis dibagi dengan 4 modulo 7 atau tidak kongruensi 4 modulo 7. Karena 7 kali 2, 14. 14 tidak habis dibagi dengan 4 modulo 7. Selanjutnya ketika X-nya sama dengan 2, maka 2 kali 2, 4. 4 kongruensi 4 modulo 7. 7 kali 4, 28. 28 dibagi 4, 7. 7 sama dengan modulo 7, maka kongruensi. Selanjutnya ketika X-nya sama dengan 3. 3 kali 2, 6. 6 tidak kongruensi 4 modulo 7. Kenapa? Karena 7 kali 6, 42. 42 tidak habis dibagi dengan 4. Maka 6 tidak kongruensi dengan 4. Selanjutnya ketika X-nya sama dengan 4, 8 tidak kongruensi 4
modulo 7. Ketika X sama dengan 5, 10 tidak kongruensi 4 modulo 7. Ketika X sama dengan 6 kali 2, 12. 12 tidak kongruensi dengan 4 modulo 7. Maka solusinya adalah X sama dengan 2, yang dimana 4 kongruensi 4 modulo 7. Oke, selanjutnya dalam kongruen linear terdapat beberapa sifat. Sifat pertama, jika A kongruen B mod M, maka berlaku A kongruen B tambah K kali M mod M, di mana K merupakan bilangan bulat. Sifat kedua, yaitu yang pertama, jika FPB AM tidak membagi habis B, maka perkongruenan tidak mempunyai solusi. Yang kedua, jika FPB AM membagi habis B, maka perkongruenan mempunyai solusi sebanyak D, di mana D sama dengan AM. AM itu yaitu FPB dari A dan M. Kita masuk ke contohnya. Tentukan solusi dari perkongruenan berikut. Pertama, 6X kongruen 7 mod 8. Langkah pertama, kita periksa dulu. Dia punya berapa solusi? Kalau yang tadi, sebelum ada sifat ini, kita harus mencoba satu persatu. Dan kita akan menemukan nanti solusinya apa dan berapa. Jadi, kita mempunyai nilai A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 7, M-nya sama dengan 8. Sekarang kita akan tentukan dulu FPB-nya, yaitu FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Kemudian, apakah 2 membagi habis 7? Ternyata 2 tidak habis dibagi 7. Jadi, dia tidak punya solusi. Soal kedua, 6X kongruen 15 mod 33. Langkah pertama, kita harus mencari terlebih dahulu apakah dia punya solusi atau tidak. Kalaupun dia punya solusi, solusinya ada berapa? Kita tentukan FPB-nya terlebih dahulu, yaitu FPB dari 6 dan 33, yaitu 3. Nah, kemudian kita periksa, apakah 3 ini membagi habis 15? Ternyata 3 dapat membagi habis 15. Jadi, bentuk ini tuh mempunyai 3 solusi. Kemudian, langkah selanjutnya, apa saja sih 3 solusi itu? Yaitu 6X kongruen 15 mod 33. Sekarang kita arahkan 6X-nya menjadi X. Caranya, yaitu teman-teman harus ingat juga sifat jika A kali C kongruen B kali C mod M. Maka A kongruen B mod M per D. Nah, D itu FPB dari AM. Untuk melanjutkan 6X kongruen 15 mod 33 ini, kita bisa menggunakan yaitu sifat yang pertama tadi, di mana A kongruen B tambah K kali M mod M. K-nya bilangan bulat. Kita kalikan satu saja, karena kita sudah bisa mendapatkan kelipatan 6. Jadi, 33 kali 1 tambah 15. Yaitu 48. Jadi 6X kongruen 48 mod 33. Kemudian kita uraikan 48 jadi 6 kali 8. Jadi sudah sama-sama punya 6 sebagai nilai C kita. Bisa kita tuliskan bahwa X kongruen 8 mod 11. 11 ini tadi kita dapatkan dari 33 dibagi D, di mana FPB-nya tadi kita dapat yaitu 3. Nah, artinya kita sudah menemukan satu buah solusi, yaitu 8. Solusi kedua dan ketiganya bagaimana? Kita pakai lagi sifatnya dari mod 11, jadi X kongruen 19 mod 11. Kenapa? Tadi kita ingat kembali sifat yang pertama tadi, bahwa B tambah K dikali M. Nah, B kita adalah tadi di atasnya yaitu 8, dan M-nya adalah 11. Jadi 11 dikali 1, 11 ditambah 8, 19. Jadi X kongruen 19 mod 11. Kita lanjutkan lagi menggunakan sifat yang pertama tadi juga, yaitu X kongruen 30 mod 11. Jadi kesimpulannya yaitu 6X kongruen 15
Mod 33 solusinya adalah 8, 19, dan 30 dan merupakan anggota residu terkecil modulo 33. Nah, kalian semua udah pada tahu belum bagaimana sejarah teorema sisa Cina? Menurut catatan sejarah, masalah pertama terkait teorema sisa Cina tertulis pada buku karya Jenderal Sun Tzu atau juga dikenal sebagai Master Sun. Dalam bukunya yang berjudul Sun Tzu Xuanqing, ia menuliskan persoalan ada barang yang jumlahnya tidak diketahui. Jika kita membaginya dengan 3, maka tersisa 2. Jika kita membaginya dengan 5, maka tersisa 3. Jika kita membaginya dengan 7, maka tersisa 2. Berapa jumlah barang itu? Nah, di buku tersebut hanya tertulis soal seperti itu, namun tanpa solusi, sehingga menimbulkan ketertarikan untuk menyelesaikannya. Sekitar abad ke-6, suatu algoritma untuk menyelesaikan permasalahan Sun Tzu ditemukan. Algoritma tersebut melibatkan konsep kongruensi modulo dan sekarang kita kenal sebagai teorema sisa Cina. Disebut Cina karena permasalahan pertama terkait teorema tersebut ditemukan di negara Cina. Nah, definisi teorema sisa Cina bisa dijelaskan dengan lebih sederhana. Bayangkan kamu punya beberapa sisa pembagian dari suatu bilangan ketika dibagi dengan beberapa angka yang berbeda. Teorema ini mengatakan bahwa jika angka pembagi tersebut tidak memiliki faktor persekutuan, dalam artian hanya bisa dibagi dengan 1, maka ada satu bilangan yang bisa memenuhi semua sisa pembagian tersebut secara sekaligus. Nah, untuk pembuktiannya akan dijelaskan oleh Maria. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal implementasi teorema sisa Cina. Ada barang yang jumlahnya tidak diketahui. Jika kita membaginya dengan 3, maka tersisa 2. Jika kita membaginya dengan 5, maka tersisa 3. Jika kita membaginya dengan 7, maka tersisa 2. Berapa jumlah barang itu? Untuk penyelesaiannya, dari masalah tersebut, kita dapat merumuskan seperti di bawah ini. X kongruen dengan 2 di modulo 3. X kongruen dengan 3 di modulo 5. X kongruen dengan 2 di modulo 7. Untuk menyelesaikan sistem pengkongruenan linear ini, menggunakan teorema sisa Cina, kita harus mencari variabel-variabel yang dibutuhkan. Diketahui, A kecil 1 sama dengan 2, A kecil 2 sama dengan 3, A kecil 3 sama dengan 2. Ini merupakan angka-angka hasil pembagiannya. M kecil 1 sama dengan 3, M kecil 2 sama dengan 5, M kecil 3 sama dengan 7. Ini merupakan angka-angka yang menjadi pembagi. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari M besar. Nilai M besar adalah hasil perkalian dari angka-angka yang menjadi pembagi, yaitu M besar sama dengan M kecil 1 dikali M kecil 2 dikali M kecil 3. M besar sama dengan 105. Kemudian, kita mencari nilai dari M besar I. Berarti ada M besar 1, M besar 2, M besar 3. I-nya berjalan dari 1 sampai dengan 3. Maka diperoleh M besar 1 sama dengan M besar dibagi M kecil 1 sama dengan 105 per 3 sama dengan 35. M besar 2 sama dengan M besar dibagi M kecil 2 sama dengan 105 per 5 sama dengan 21. M kecil 3 sama dengan M besar dibagi M kecil 3 sama dengan 105 per 7 sama dengan 15. Berikutnya, kita akan mencari nilai dari YI. Untuk I-nya berjalan dari 1 sampai dengan 3. Tadi kita tahu bahwasannya Y1 itu merupakan inverse dari M besar 1 di modulo M kecil 1 atau bisa kita ganti nilai M besar 1 dan M kecil 1-nya
kita sesuaikan dengan Y1 ini inverse dari 35 di modulo 3. Bagaimana cara mencarinya? Kita harus mengkonstruksikan pengkrowenan seperti ini. Ketika 35 dikalikan dengan inverse-nya, maka dia akan kongruen dengan 1 di modulo 1. Kemudian, kita tinjau. 35 ini tidak bisa habis membagi 1. Maka, angka 1 di sini harus kita ubah atau modifikasi. Kita cari kelipatan dari 3 yang ketika dijumlahkan dengan 1, hasilnya dapat dibagi oleh 35. Di sini, kita akan memperoleh 3 dikali 23 ditambah 1 sama dengan 70. Dan 70 ini akan habis dibagi oleh 35. Sehingga, angka 1 di sini kita ganti dengan 70. Selanjutnya, 35 dikalikan dengan Y1 kongruen dengan 70. Dan 70 hasil perkalian dari 35 dan 2. Kita perhatikan, 35 dengan 3, PB-nya sama dengan 1. Maka, kita bisa mengkanselasi angka 35 tanpa merubah angka 3. Kita akan memperoleh Y1 kongruen dengan 2 di modulo 3. Maka, kita pilih residu terkecilnya, sehingga Y1 sama dengan 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari nilai Y2 dan Y3. Kita akan memperoleh Y2 itu merupakan inverse dari 21 di modulo 5. Sebagaimana pada perhitungan sebelumnya, kita konstruksikan dulu sebuah pengkongruenan linear seperti ini. Jadi, 21 ketika dikalikan dengan inverse-nya, dia akan kongruen dengan 1 di modulo 5. Kemudian, kita tinjau di sini. Ada 21. Dia tidak habis membagi 1. Maka angka 1 di sini harus kita modifikasi dengan cara kita mencari kelipatan 5 yang ketika kita jumlahkan dengan 1 akan habis membagi 21. Dan kita akan memperoleh nilai 21 ya. Ini kita peroleh dari 5 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 21. Dan 21 habis membagi dirinya sendiri. Lalu perhatikan, 21 dan 5, FPB-nya 1. Sehingga kita bisa mengkanselasi angka 21 di sini tanpa harus mengubah angka 5-nya. Sehingga diperoleh Y2 kongruen dengan 1 di modulo 5. Selanjutnya kita pilih residu terkecilnya, sehingga Y2 sama dengan 1. Untuk Y3 ini merupakan inverse dari M besar 3 di modulo M kecil 3. Kita ganti nilai M besar 3 dengan 15 dan M kecil 3 dengan 7. Sehingga kita akan memperoleh Y3 itu merupakan inverse dari 15 di modulo 7. Selanjutnya, kita akan konstruksikan seperti sebelum-sebelumnya ya. Pengkongruenan linear yang berbentuk 15 dikalikan dengan Y3, yaitu inverse-nya sendiri, dia akan kongruen dengan 1 di modulo 7. Karena 15 tidak habis membagi 1, maka angka 1 harus kita modifikasi. Caranya adalah kita cari kelipatan dari 7 yang ketika kita jumlahkan dengan 1, hasilnya akan habis dibagi oleh 15. Dan kita memperoleh angka 15. 15 ini diperoleh dari 7 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 15. Dan 15 akan habis membagi dengan dirinya sendiri. Kemudian kita perhatikan, karena 15 dan 7 FPB-nya 1, maka kita bisa mengkanselasikan angka 15 di sini tanpa merubah angka 7-nya. Jadi, kita akan memperoleh Y3 kongruen dengan 1 di modulo 7. Lalu kita pilih lagi residu terkecilnya, sehingga Y3 sama dengan 1. Maka, berdasarkan teorema sisa Cina, kita dapat solusi. Sebagaimana yang kita ketahui, formula teorema sisa Cina itu X kongruen dengan A kecil dikali M besar dikali Y
berjalan dari 1 sampai dengan 3, lalu dijumlahkan di modulo M besar. Lalu kita masukkan saja angka-angka yang tadi sudah kita peroleh, maka kita dapat X kongruen dengan 233 di modulo 105. Nah, ini ketika kita sederhanakan memperoleh X kongruen dengan 23 di modulo 105. Jadi, kemungkinan jumlah barangnya adalah 23, bisa juga 23 ditambah 105 sama dengan 128 barang, dan seterusnya.